harga mulai dari angka 2 juta itu sampai ke 9 juta. Tergantung lah. Kalau untuk pemula ya berkisar di angka-angka 2 juta dan itu pun boleh dicicil. Di mana pembayaran boleh 50% langsung ke kita, ya sisanya ini boleh dicicil itu langsung dengan Bank Syariah Mandiri minimal 3 bulan setelah training selesai. Lembaga training di bidang oil dan gas yang dikembangkan Novayanti banyak diminati oleh peserta. Mereka cukup antusias untuk mengembangkan skill dan keterampilan di bidang tersebut. Dengan harapan mereka bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternama di Batam. Bagi Anda yang ingin menjadi peserta, Anda bisa datang langsung ke lembaga ini yang terletak di Komplek Ruko Bintang Batam Permai Blok B nomor 3 Batu Aji. Pastikan masa depan Anda cerah dan terjamin hanya di Offshore Technology Institute. Kami, lembaga training profesional di bidang oil and gas, marine professional training dan manpower supply. Hanya di Offshore Technology Institute, Anda akan dilatih secara khusus oleh trainer yang berpengalaman di bidangnya, berdasarkan standar kerja internasional dan dilengkapi dengan peralatan canggih. Info lanjut kunjungi Woman Corner. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di Woman Corner. Segala inspirasi bermula di sini, dan jika ingin bergabung bersama kami di line telepon 462218, kita buka dari sekarang. Dan saat ini saya masih bersama dengan Ibu Nova selaku Direktur Offshore Technology Institute dan siswanya Bapak Helmi dari Offshore Technology Institute juga. Dan kita kembali ke Ibu Nova dulu kali ya. Bu Nova, tadi kita sempat melihat dari profil yang kita ditayangkan tadi di Woman Corner. Saya ingin tanya juga, berbicara masalah membuka suatu usaha bisnis seperti apa, lembaga training ini tidak saja hanya fasilitas yang serta alat yang canggih disiapkan serta prosedur yang lain, tapi harus ada sumber daya manusia yang tenaga pengajarnya, dan ini sangat berpengaruh sekali dengan anak didiknya nanti, sehingga mereka keluar tidak hanya mendapatkan ilmu tapi juga bisa bergabung di suatu perusahaan yang benar-benar bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan yang mereka dapatkan ya Bu ya. Nah, dari SDM-nya sendiri Bu, pengajarnya ini kalau boleh tahu itu dari mana aja? Oke. Jadi kalau pengajar kita itu hampir dari 80% ya, dari pengajar itu kita ambilkan dari perusahaan besar oil and gas yang ada di Kota Batam, yaitu dari Dermot, Profab, Nippon Steel. Jadi 3 perusahaan itu yang mendominasi guru-guru atau instruktur. Di samping juga alumni-alumni kita yang kebetulan ya sudah terlebih dahulu bergabung dan mereka sudah go internasional. Nah, tatkala ya katakanlah mungkin dari negara tetangga kita ya, macam di Singapura gitu ya. Nah, tatkala weekend kan rata-rata mereka sering pulang juga. Nah, itu juga kita jadikan sebagai dosen terbang kita lah, atau instruktur terbang kita yang bisa memberikan motivasi atau info-info gimana sih, karena mereka sudah lebih dahulu. Kan tujuan orang-orang mengambil ilmu di sini ya pasti go internasional, bukan hanya setelah mereka training di tempat kita, pasti mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan dreaming go to internasional. Rata-rata seperti itu. Dan yang sudah lebih dahulu bekerja di luar, nah itu kita jadikan sebagai instruktur kita juga, mungkin di hari Minggu pas mereka ada waktu memberikan materi bagi ilmunya juga kepada yang siswa-siswa baru ya Bu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu ini usia berapa, dan anak SMK kan apakah bisa juga bergabung di salah satu lembaga training Offshore Technology Institute nih Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau umur di tempat kita ini sebenarnya dari tamat SMP pun nggak ada masalah, silakan. Sekalipun mereka belum pernah sekolah atau belum pernah kerja, nggak pernah sekolah, nggak mungkin ya Bu ya? Belum pernah kerja maksud saya gitu, gimana nih Bu? Ya kalau nggak pernah kerja nggak ada masalah. Ya, makanya saya bilang tamat SMP pun itu bisa, mulai dari tamat SMP.
sampai SD3, S1 itu tidak ada masalah. Jadi pendidikan yang paling mendasar itu kan kalau sekarang kan rata-rata SMP lah ya. Iya, Kalau secara betul. resmi itu SMP, apalagi sekarang kan dengan 9 tahun wajib belajar kan ya. Betul. Jadi dari taman SMP itu sudah bisa, ya Oh. sudah bisa bergabung dengan kita dengan level-level pendidikan yang paling dasar juga. Seperti di tempat kita itu kalau yang paling dasar itu adalah piping fitter dan welder. Nah ini dipersilakan kepada mereka yang pendidikannya hanya tamat SMP saja. Oke, baik. Dan kita masih bukan telepon ya di 462-218 jika ingin bergabung bersama kami ya di sela-sela perbincangan kali ini. Dan kita kembali kepada Pak Helmi. Pak Helmi, kalau boleh tahu maaf background latar belakangnya apa? Tapi jangan jawab pertanyaan saya, kayaknya ada yang bergabung. Kita buka telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, baik Pak Helmi, kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya sebelumnya apa Pak? Saya dari jurusan elektrik Aha. di STM. STM. Terus kemudian bergabung di sini jurusannya tadi ambilnya bagian drafter. Gafter. Gambar, ya. Gambar yang Iya. untuk ini ya. Terus kemudian setelah bergabung di lembaga Training Offshore Technology Institute ini yang paling Anda dasarkan paling ini kira-kira cocok buat saya nanti setelah tamat nanti saya mau kerja di mana, itu memang pas di jurusan ini atau bagaimana? Awalnya mungkin dari pihak training sendiri menawarkan bahwa untuk belajar di sini di bagian drafter ini akan disalurkan untuk magang setelah ada kursusnya itu ya. Dan kebetulan udah saya jalani magang tuh bekerja sama dengan PT Nippon Steel di Tanjung Uncang. Oh, Tanjung Uncang. Tapi kalau betul udah jalan berapa lama ini bergabung di lembaga training? Mulai dari Januari. Januari? Iya. Januari 2011. 2011. Ibu Nova kalau boleh tahu berapa lama sih bisa belajar di sana trainingnya? Kalau kita kan bervariasi juga mulai dari yang 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi tergantung ini. Makanya setiap peserta yang berminat itu kita arahkan dulu. Anda basic Anda apa? Nah dari basic yang ada itu kita olah, kita sesuaikan. Begitu. Jadi dia hanya bergabung begitu saja, dilepaskan lu mau yang mana terserah gitu enggak ya Bu ya? Oke, tetap diarahin ya. Kita buka telepon dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Dengan Pak Sudirman di Nongsa. Maaf? Pak Sudirman di Nongsa. Pak Sudirman Tanjung Uncang? Di Nongsa. Oh, Nongsa. Ya. Baik. Tolong dibantu speakernya sebelah sini, baik. Dan silakan Pak, mau ditanyakan dengan Ibu Nova boleh? Ya, selamat siang Bu Nova. Iya, selamat siang Pak Sudirman. Iya, terima kasih banyak. Saya kepingin tahu apa di usaha yang Ibu tangani sekarang, apa kita bisa dapat sertifikat yang namanya C-Suite dari 3.0, 3.1 dan 3.2. Oke. Itu Bu. Oke, terus gimana Pak? Jadi kalau memang bisa saya sendiri ada minat untuk ke arahnya ke sana mendapatkan sertifikat yang 3.1 atau 3.2 gitu untuk NDT-nya gitu. Oke. Saya bekas pekerja di Dermot sama Nippon Steel gitu. Oke. Iya. Ya, makasih Bu. Oke. Baik, ada lagi Bu mau ditanyakan? Ibu cukup paham maksudnya? Oke, paham. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. Silakan gimana Ibu? Iya, jadi kayaknya Pak Sudirman ini sudah cukup tinggi skillnya, karena memang di tempat kita itu yang paling mendasar itu welder, kemudian welding inspector. Nah kalau orang sudah welding inspector itu biasanya mereka ingin go internasional, mendapatkan sertifikat luar negeri, yaitu C-Suite yang ditanyakan itu tadi. Nah jadi begini Pak, kalau di tempat kita yang namanya C-Suite itu kebetulan sudah ada perjanjian daripada lembaga internasional itu bahwa di Batam ini hanya satu yang direkomendasikan mendapatkan license. Jadi bukannya kita tidak mau mengadakan certified C-Suite itu tadi, tapi memang daripada user yang mempunyai label itu tadi tidak mengizinkan lebih dari 1 orang lembaga training yang diberikan license untuk mengeluarkan sertifikat yang C-Suite 3.1 dan 3.2. Jadi intinya Pak Sudirman, memang di tempat kita khusus yang C-Suite 3.1 dan 3.2 itu memang belum ada, dan kayaknya juga
yang itu karena memang mereka sudah perjanjiannya begitu bahwa hanya satu tempat saja di Batam ini yang diberikan. Namun kita ke depan berencana justru kita di bagian welding engineer, Pak. Jadi bukan ke seswipnya. Jadi kalau Bapak sudah sebagai welding inspector, nah kita ke depan justru membuka sebuah training baru lagi untuk meningkatkan kualifikasi welding inspector ke welding engineer dari IIW-nya itu sendiri. Sebegitu, Pak. Ya, baik Pak Sudirman, untuk mungkin lebih lengkapnya lagi atau informasi yang lebih lanjut, kita akan kasih nomor telepon Ibu Nova atau nomor telepon dari Training Offshore Technology Institute ini. Di akhir acara nanti Bapak bisa hubungi kami ya. Baik, dan kita masih bukan telepon di 462-218. Berbicara masalah tentang satu usaha, buka usaha lembaga training ini, pastilah Ibu juga memikirkan bagaimana mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan juga mereka harus membayar ilmu yang mereka bayarkan itu sesuai gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya lembaga training ini berapa sih Bu biaya yang harus dikenakan bagi mereka yang mungkin pemula, terus kemudian yang sudah ada background D3 atau S1 itu sama atau bagaimana Bu? Oke. Jadi untuk biaya juga bervariasi mulai dari angka yang saya sebutkannya 2 juta. Oke. Ya, sampai yang paling tinggi itu 9 juta yaitu dengan welding inspector. Oke. Dan pembiayaan nggak harus langsung cash. Boleh dicicil. Boleh dicicil ya. Baik Ibu, kita bukan telepon dulu, kayaknya telepon nggak boleh dicicil deh nih ya. Halo, iya baik, kita bukan telepon di 462-218 jika ingin bergabung sama kami, dan kita kembali kepada Pak Helmi. Pak Helmi, saat Anda bergabung di lembaga Training Offshore Technology Institute ini, hal yang pertama kali pasti Anda melihat juga nih berapa sih biaya yang harus saya siapkan. Nah, saat ini Bapak berapa lama belajar di sana sampai hari ini? Dari bulan Januari ya, jadi cukup lama dong berarti. Ini berapa bulan Bapak jangkanya? Untuk belajar kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan? Drafter, iya. Terus kemudian setelah itu dipanggil untuk magang ya, magang di Nippon Steel selama 1 bulan. Oh, iya. Jadi 2 bulan belajarnya, 1 bulan dapat magang di Nippon Steel. Nippon Steel. Itu yang menentukan bagaimana siswa itu bisa mendapatkan magang di suatu perusahaan itu Bu, siapa yang akan menentukannya nanti? Ya, jadi kita kan sudah ada MOU ya. Oh, jadi ada kerjasama itulah iya, yang menentukannya ya Bu. Jadi setelah mereka training dengan kita, nah kemudian ya sudah kita yang mengajukan. Jadi mereka tinggal kita kontak, Pak, Bapak siap ya untuk magang? Ini persyaratannya ini disiapkan. Sudah. Nah, kita sudah langsung ngantarkan ke mereka di sana. Ya, mereka digodok dengan sistem melihat bagaimana aktualnya pekerjaan, dan ini ya sangat-sangat membantu sekali. Dan sudah ada beberapa orang yang ibaratnya kalau tatkala mereka magang menurut pihak Nippon Steel sendiri kualifikasinya bagus dan mereka langsung di-hire. Oh, begitu. Nah, kalau Pak Helmi sendiri bagaimana saat Anda mendapatkan ilmu di Offshore Technology Institute ini, saat itu juga Anda harus kan sempat magang ya di perusahaan tersebut, sama nggak dengan pelajaran yang diajarkan? Kan begitu, kadang-kadang kalau kita belajar di sekolah belajarnya apa, antar kuliahnya lain, pas kerja lain gitu ya, nggak nyambung, gimana dong? Iya. Sama nggak dengan ini? Jadi biar tahu juga nih trainingnya benar-benar khusus untuk ini, oil and gas dan marine ini. Silakan Pak. Ini kan basic yang harus dipegang itu